Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Setelah kemarin aku ke rumah sakit pertama, kan aku ke rumah sakit berikutnya yang lebih besar. Nah di sana sih aku langsung ditangani sama perawat di sana, dilakukan pemeriksaan dari pemeriksaan darah dan sebagainya. Dan dokter juga udah meriksa aku. Kata dokternya emang harus rawat inap untuk dikurangin atau dihilangkan rasa sakitnya. Pokoknya untuk dirawat lah di sana. Nah 1 hari dirawat sana aku memang diberikan obat yang buat penghilang rasa nyeri, itu yang aman buat ibu hamil. Cuman 1 hari menggunakan obat itu nggak ada perubahan sama sekali. Memang aku tuh emang sakit terusan sakitnya, nggak kebayang deh sakitnya kayak gimana. Pokoknya kalau ada jeda masih mending, ini nggak terus-terusan. Jadi tuh aku ya nangis, ya merintih, ya jerit-jerit pokoknya karena kesakitan itu. Akhirnya hari berikutnya dokter memeriksakan kembali, diobservasi. Kalau ditanya sama dokter kalau misalnya nyeri aku tuh belum berkurang. Pada hari kedua karena obat itu nggak berpengaruh sama diri aku, akhirnya dokter menyarankan obat yang diberikan ditempel itu di dada. Nah itu digunakan biasanya buat ibu-ibu yang habis sesar, karena kan habis sesar itu biasanya nyeri ya. Nah untuk mengurangi nyeri biasanya pakai itu. Cuman itu tuh sebenarnya agak lumayan berbahaya untuk ibu hamil. Cuman dokternya udah beritahu aku kalau ini harus diobservasi. Jadi ketika aku menggunakan obat tersebut, aku diobservasi terus tuh sama dokter sama perawat di sana. Dan alhamdulillah sama pemeriksaan detak jantung anakku alhamdulillah baik-baik aja, mah dia sehat. Nah akhirnya aku pakai obat itu. Kebayang gak sih sebenarnya obat itu tuh kurang baik untuk ibu hamil karena emang udah nyerinya parah banget, makanya aku pakai obat itu. Nah padahal udah pakai obat yang ibaratnya dosisnya lebih tinggi mungkin, dan itu lebih berbahaya untuk aku sama janin aku. Sama dong, aku nggak sama sekali berkurang nyerinya. Aduh aku juga nggak tahu kenapa semua obat nyeri yang udah aku pakai itu nggak berpengaruh saking sakitnya. Akhirnya sampai hari ketiga, hari keempat sama dong kayak gitu. Nah karena aku terus-terusan sakit, udah di berbagai obat nyeri yang diberiin sama dokter itu gak ada satupun buat meredakan nyeri aku ya. Akhirnya sama dokter paginya tuh kan divisit sama dokternya di USG. Nah aku juga masih sakit. Akhirnya dokter mengatakan seperti ini sama aku, Bu, karena ini udah berhari-hari ibu masih sakit terus menerus, keadaan ibu juga udah kurang baik, semua obat juga udah dicoba, bagaimana kalau kita lakukan operasi pengangkatan minum. Di situ aku langsung aduh, operasi lah, aku kan sedang lagi hamil, udah gitu posisi operasinya kan di rahim, gimana sama bayi aku. Akhirnya dokter menjelaskan kalau misalnya dilakukan operasi kemungkinan besar bayi aku tuh nggak selamat. Kebayang nggak sih hati mana, hati orang tua mana kalau denger kayak gitu. Itu langsungnya aku seketika langsung nangis di situ. Terus aku cuma bisa, dok bisa nggak dioperasi, nggak apa-apa deh, aku ngerasain sakit kayak gini sampai lahiran juga nggak apa-apa asal bayi aku selamat, aku bilang kan gitu. Oh nggak bisa Bu, karena ibu harus maksudnya harus memilih antara ibu dan bayi, sementara kita harus nyelamatin dulu nih ibunya. Akhirnya aku bilang gak mau, pokoknya aku di ruangan itu aku nangis, sedangkan banyak perawat sama koas-koas di sana. Aku nggak mau dong, mau. Akhirnya karena mungkin kondisi aku dilihat sama dokter nggak stabil, lagi sakit juga, udah kondisinya udah ya lumayan lemas pak, ya udah nggak karuan deh kondisi aku, mungkin shock juga. Akhirnya suami aku yang diajak ngomong sama dokter. Nah tetap kata dokter keputusannya tangan suami, tapi aku bilang sama suami aku, aku nggak mau operasi, aku nggak mau sampai bunuh anak aku sendiri. Kebayang nggak sih kalau sampai benar-benar dioperasi, akunya selamat deh, akunya nggak selamat, karena emang usia kehamilannya masih 17 minggu, 18 minggu, itu masih kecil banget kan. Akhirnya suami bilang ke aku, terus gimana, aku juga nggak tega, kata dia, harus niat kamu sakit terus menerus. Dia juga sampai nangis kan karena niat kondisi aku kayak gitu.
Aku bilang sama dia, aku nggak mau kalau kamu tanda tangan untuk persetujuan operasi, sama aja kamu ngebunuh bayi kamu. Sama aku juga, kalau aku mau operasi sama aja aku bunuh anak aku sendiri. Aku bilang kayak gitu. Nah tapi suami aku akhirnya ingat, bilang ke dokter, dok, waktu kita sebelumnya itu tahu mium, pertama kali kita USG kan ada mium. Nah kita itu dikasih surat rujukan sama dokter obgyn yang sebelumnya ya, pas kita USG itu dikasih surat rujukan ke dokter veter maternal. Nah mungkin dokter membaca itu rujukannya, aku nggak ngerti ya. Nah akhirnya dokter nanya mana surat rujukannya, akhirnya dikasih tuh sama suami aku. Pas dikasih, dokternya mungkin baca kan. Oh kata dokternya seperti ini, oh ya udah kalau gitu kita rujuk aja ke rumah sakit yang lebih besar lagi yang ada veter maternalnya. Jadinya kita bisa tahu nih boleh operasi atau enggak, karena mungkin namanya syarat-syarat ketentuan buat orang boleh operasi dengan miom tuh harus kayak gimana gitu. Akhirnya pada saat itu selesai aku diperiksa sama dokter, saat itu juga aku langsung dirujuk pakai ambulan dari rumah sakit, didampingi sama perawat juga ke rumah sakit yang lebih besar. Sampai di sana juga aku nggak lama, langsung masuk ke ruangan feto maternal. Feto maternal itu kan bagian kehamilan yang bermasalah ya. Aku apalagi bermasalah. Nah sampainya aku masuk di dalam ruangan, dokternya menanyakan pada aku gini, ibu apa yang dirasa gitu. Dok, nyeri banget, nyeri hebat bagian perut bawah kiri sampai kaki, pokoknya bagian sebelah kiri terus sakit terus menerus, nggak ada jeda, aku bilang gitu. Setelah dokter melihat rujukannya yang diberikan sama perawat itu, dokter membaca oh ada miom. Nah terus dokter itu belum sempat periksa aku loh, baru nanya aku, terus boleh dilihat ya bu perutnya, katanya gitu. Akhirnya aku dilihat perutnya, dokter baru megang loh. Terus aku bilang, dok iya memang aku punya miom, terus keraba juga loh di bagian perut kiri gitu, ini miomnya bukan sih, kata aku kan gitu. Akhirnya dokter pegang, oh iya bu ini miomnya, emang bener-bener gimana sih, kalian lagi hamil kalau 17-18 minggu kan udah mulai perut udah mulai agak membesar sedikit ya. Terus di kiri itu juga ada jendolan keras gitu, kayak kalau kita pegang tuh keraba banget. Itu tuh emang miumnya. Kebayang gak sih mium keraba? Biasanya kan di dalam itu kan nggak kelihatan, nggak akan keraba juga. Kalau aku tuh keraba. Nah akhirnya dokter langsung bilang, bu ini mah miumnya melintir. Di saat itu aku langsung, kok bisa ya mium melintir? Nah aku kan mikir, melintir dok gitu. Iya bu, ini adalah suatu kasus langka, kata dokter gitu. Jarang ada yang kayak gini miom melintir, karena mungkin karena posisi bu ini. Oh terus gimana dok? Nah ini ibaratnya kayak ini loh bu, kalau misalnya ibu terkilir kakinya jatuh, itu kan sakit nyeri. Nah sama kan nggak pada posisinya, nggak pada tempatnya, makanya dia menimbulkan nyeri yang terus menerus. Nah ini saya juga nggak ngebayangin rasa sakitnya kayak gimana. Dokter aja bilang kayak gitu dong. Terus aku bilang, kasus aku tuh kasus langka, miom melintir. Kalian juga nggak, pasti belum pernah mendengar kan kalau ada miom tuh melintir. Aku juga baru dengar. Nah dokter juga kaget gitu loh, ini sampai bilang kasus langka. Akhirnya ya udah tuh dokter karena takut salah mendiagnosa juga, dokter bilang ya udah bu saya periksa terlebih dahulu ya. Akhirnya diperiksa tuh sama dokter di USG. Di USG tuh kalau di dokter fetal maternal itu kan semuanya maksudnya semuanya itu di periksa ya, bayinya bagus atau tidak, pokoknya semuanya tuh lengkap karena kan itu kehamilan bermasalah. Pas dilihat, iya bu nih miomnya agak menggeser atau pokoknya melintir, kalau dokter bilang itu kayak gitu. Mungkin karena aku pasien jadinya dibilang bahasa yang menurut dia tuh kita ngerti ya. Nah udah, terus gimana dok? Kata dokter aku harus dioperasi. Terus kata dokter kalau untuk operasi harus memenuhi beberapa syarat. Iya kata dokter kalau untuk operasi apalagi usia kehamilan masih muda itu harus memenuhi beberapa syarat. Memang ada kasus seperti aku itu yang punya miom, hamil dengan miom itu ada yang bisa dioperasi, ada juga yang enggak. Nah kata dokter ini salah satunya aku yang nggak bisa karena jarak antara bayi sama si miom itu terlalu dekat. Kalau nggak salah itu 2, mm apa gitu, sedangkan untuk operasi berapa gitu ukurannya. Nah itu nggak bisa bu, kemungkinan kalau ibu sampai dioperasi ya bayinya nggak selamat gitu. Nah disitu aku sedih banget, aku udah nangis terus-terusan karena mikirin kondisi bayi aku tuh nggak mikirin diri aku mikirinnya anak aku, karena kan emang ini anak pertama pasti yang sangat diinginkan kan. Udah gitu ya,
anak aku tuh sehat banget, nggak ada kekurangan suatu apapun, bayinya aktif, pokoknya dia tuh nggak lemah gitu di dalam kandungan, kuat banget. Akhirnya ya udah, aku nanya sama dokter, dok ada option lain gak selain operasi? Saya nggak apa-apa deh kalau emang nggak ada option, saya harus merasakan sakit kayak gini ya nggak apa-apa, asal jangan operasi, kataku. Pokoknya dia langsung, ibu ini kan namanya rahimnya, karena ini melintir jadi kita harus digeser sedikit rahimnya. Aku disitu, digeser dok gitu, bingung kan kita kayak gimana dok. Jadi nanti jadi tuh pemeriksaannya yang dilakukan tindakan dokter itu, jadi tangan dokter tuh, maaf ya, ke periksa dalam kita. Saya tahu kan ibu-ibu yang udah melahirkan kalau kita pemeriksaan dalam untuk pembukaan itu kayak gimana. Nah kayak gitu, itu tangan kanannya periksa dalam, tangan kirinya dokter itu berada di luar. Jadi sambil dipantau sama USG-nya itu dipegang sama asisten dokter. Nah itu diputer dia, jadi bukan diputer ya, digeser gitu deh. Jadi aku juga sakit banget tahu itu, ya Allah. Kata dokternya, tapi ibu harus tahan nyeri soalnya ini nggak dibius, nggak di apa, maksudnya nggak dikasih apapun, jadi langsung gitu tindakannya tanpa ada waktu dan sebagainya, tanpa obat juga. Ya aku bilang ya udah dok, lakuin aja apa yang menurut dokter baik dan itu bisa selamat bayi aku bilang gitu. Ya udah ibu, tapi tahan sakit ya, kata dokter kan kayak gitu. Akhirnya ya udah, aku ya dok udah siap, kata dokter. Iya siap. Jadi udah alat USG udah ready, dokter juga udah siap. Ya habis itu ya udah, ya siap ya bu, kata dokter gitu. Itu rasanya sakit banget. Aduh, tapi aku udah nggak gimana ya, udah nggak ngebayangin rasa sakitnya kayak apa. Yang penting di otak aku, di pikiran aku tuh bayi aku selamat, udah itu aja gitu. Jadi tuh dokter kayak gini ya, kurang lebih ya, mohon maaf kalau salah. Ini tangan yang masuk ke dalam itu diginiin. Ini yang bagian luar ya, bagian perut. Jadi tuh miumnya itu dipegang sama dokter kayak gini. Ini dari dalam digeser sampai dilihat tuh dokter, sampai tindakan tangannya itu sambil matanya tuh kali lihat USG, geser dikit-dikit. Terus sambil nanya pas sudah stop, bu gimana, udah enakan belum? Masih sakit dok, aku bilang, tapi kalau udah agak berkurang bilang ya, kata dokter. Digeser terus, itu tindakannya lumayan lama. Ya Allah, rasa sakitnya mungkin yang lahiran normal ngerasain sakit kayak gitu kali ya, aku juga nggak tahu, pokoknya sakit banget deh. Ya udah tuh, berjalanlah tindakan tersebut. Setelah kata dokter udah agak bergeser sedikit nih bu, udah lumayan. Gimana bu, nyeri yang aku rasain selama sakit ini? Udah berkurang, emang udah agak berkurang dibandingkan sebelumnya, udah berkurang tapi memang masih sakit. Akhirnya oh yaudah bu, berarti emang benar ini mioma melintir, dia bilang gitu. Nah, terus gimana dok? Ya udah, nanti saya akhirnya setelah pemeriksaan sama dokternya itu ada surat balasan kan dari dokternya yang diberikan ke perawat. Nanti perawat ngasih ke dokter yang ngerujuk aku yang sebelumnya itu. Udah tuh akhirnya aku pulang dari rumah sakit tersebut. Sampainya di rumah sakit, aku diperiksa lagi sama dokter, dan dokter lihat surat balasan dari rujukan kalau emang ini nggak bisa dioperasi. Akhirnya tindak lanjutnya itu selain perawatan selama diberikan obat nyeri, sama juga jadi setiap dokter visit, kan visitnya setiap pagi ya, pagi di visit itu di USG juga. Terus abis itu sama aku diputar kayak gitu dong. Kebayang, kirain cuma sekali doang, ternyata enggak, diputar lagi itu sampai beberapa hari sama dokter. Aku kurang lebih 2-3 hari gitu masih di rumah sakit abis dirujuk itu tiap pagi diputar digeser kayak gitu. Ya Allah, tapi ya udah, aku nggak mikirin sakit, ngerti nggak sih? Pokoknya yang aku pikirin itu aku selamat. Tapi selama perawatan di sana, alhamdulillah bangetnya itu udah nggak begitu sakit. Walaupun masih sakit ya, udah berkurangnya lumayan dibandingkan sebelumnya yang sakitnya luar biasa. Ya udah tuh akhirnya udah mendingan, dan ditambah lagi pakai obat, aku pulang ke rumah. Kejadian itu maksudnya abis ya aku ngerasain kayak gitu, udah aku alhamdulillah semenjak itu rajin kontrol terus. Walaupun masih mual muntah sampai 6 bulan, aku kan udah akhirnya berhenti kerja kan karena sakit itu. Terus aku ibaratnya di rumah juga nggak terlalu capek. Terus abis itu juga aku dibawa happy, emang aku alhamdulillah happy terus. Kebetulan punya mertua yang alhamdulillah baik banget, sama adik-adik juga pada support aku, pada dukung aku. Jadi aku nggak ngedown, walaupun misalnya
pada mikirin aku juga, kasihan karena kemarin tuh bener-bener ngeliatnya juga pada nangis deh, kan aku merintih nangis terus-terusan kan. Dari semenjak itu hamil aku tuh jadi kuat, bayi aku tuh kuat banget, walaupun kata dokter kalaupun misalnya kejadiannya seperti ini lagi, ngerasain yang sakit sama lagi, ya mau nggak mau nanti harus operasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya pun nggak nyampe cukup bulan, aku disarankan untuk dokter lahir pada saat 7 bulan maksudnya. Tapi aku mikir kalau 7 bulan pasti bayi aku kan prematur, terus pasti masuk ruang inkubator dong. Aku bilang, dok kalau memang nanti kayak gitu ya mau nggak mau, tapi doain aja supaya saya sehat sama bayi saya sampai cukup bulan dan melahirkan. Akhirnya berjalannya waktu, setiap USG, setiap periksa ke dokter, itu tuh bayi aku sehat banget, aktif setiap di USG. Terus kalau lagi di USG 4 dimensi selalu nunjukin mukanya yang pipinya gembul itu. Alhamdulillah aku sehat. Dan tahu gak sih, pada hamil 7 bulan itu aku tuh ke laut, ke Pulau Seribu kan. Di sana itu aku lagi hamil 7 bulan kan udah besar banget perut aku tuh, baru kelihatan banget perut aku hamil. Itu aku snorkeling dong di tengah laut, bayangin aku lagi hamil. Tapi aku kuat aja karena kayak wah gue udah gak sakit lagi, anak gue bagus-bagus aja alhamdulillah. Nah abis dari snorkeling, abis jalan-jalan itu aku langsung kontrol kan ke dokter dan aku ceritain, wah bu alhamdulillah sehat. Iya dok, berarti aku nggak jadi ya dok dioperasi pas hamil 7 bulan, ya mudah-mudahan cukup bulan. Berjalannya waktu dokter juga saling semangatin aku, sampai dokternya itu tuh bener-bener apal sama aku. Kalau misalnya aku kontrol jadi nggak bisa oh yang ini ya ini enggak, pasti oh ibu udah tahu nama aku, udah tahu kasus aku, jadi dia udah hafal banget kan. Akhirnya berjalan waktu sampailah cukup bulan ke 38 minggu. Kata dokter udah cukup bulan nih bu, mau dilahirkan nggak? Lahirin aja ya mumpung sehat semuanya. Oh iya dok baik, yang penting udah cukup bulan, kataku kan gitu. Putri kecil aku yang pertama yang namanya sekarang Aurora. Nah berat lahirnya dia cuma 2850, lahir sehat selamat sempurna, nggak ada kekurangan apapun, lahir langsung nangis. Nah pada saat sebelum aku disesar, aku nanya sama dokter, dok bisa nggak sih aku lahir sesar selamatin bayi aku sambil diangkat niumnya. Cuman kata dokter itu kita lihat bu nanti kondisi niumnya itu atau letaknya itu di mana, takutnya kan berada di bagian yang dekat pembuluh darah. Kalau misalnya kita dekat pembuluh darah kita nggak berani karena takutnya perdarahan. Ya udah akhirnya tuh aku mendengar tangisan pertama bayi aku nangis, itu air mata aku tuh gak berhenti bener-bener terharu banget deh. Terus dengan nangisnya dia, terus susternya juga baik, setelah diperiksa, setelah dibersihin bayinya aku boleh nyium. Di situ makin sedih lagi aku pertama kali ngeliat Aurora. Ya Allah terima kasih telah menitipkan putri kecil kepada saya yang kuat banget. Dia tuh emang super kuat, bener-bener kuat banget, karena tuh jarang banget bakal kuat seperti itu. Tapi emang benar sampai lahir pun dia alhamdulillah kuat banget, sehat selamat pokoknya. Nah setelah lahir nggak lama dokter bilang bu kayaknya bisa nih diambil nyiumnya. Di situ aku nangis lagi karena ya alhamdulillah ya Allah kalau bisa langsung diangkat, jadi aku nggak perlu operasi 2 kali dong, jadi sekali operasi langsung gitu. Akhirnya benar dokter operasi sambil dokter ngajak ngomong, kayak dia karena tahu kondisi aku jadi dia cerita, pokoknya dia baik banget. Akhirnya setelah diangkat dikasih tahu ke aku dan benar itu tuh gede banget kayak bakso urat. Kalau kalian makan bakso urat itu kayak gitu, cuma gede banget. Terus aku tanya yang 2 itu gimana dok, yang pas kedua, yang 2-nya kan ada 3 nyium, yang 1 besar itu udah diangkat, yang 2 ini dokter nggak melihat ya, berarti ya sudah, mudah-mudahan memang dia udah hilang, nggak ada gitu kan. Setelah selesai operasi saya kembali ke ruang perawatan selama 3 hari di rawat rumah sakit karena pas pos sesar ya. Kondisi saya baik alhamdulillah, pokoknya semua berjalan dengan baik sampai di rumah. Di rumah juga baru pulang juga saya langsung ngurus anak saya sendiri. Alhamdulillah kan kebetulan karena saya bidan, jadi saya bisa ngerawat bayi saya sendiri dari mandiin dan sebagainya. Pulang juga walaupun luka jahitan masih sakit, aku tetap langsung mandiin bayi aku sendiri, pokoknya ngurus semua sendiri karena aku udah gak mikir rasa sakitnya gimana. Karena rasa sakit itu
gak kebanding dengan rasa kebahagiaan aku bisa lahirin Aurora dengan sehat, selamat, sempurna, gak ada kekurangan apapun. Aku juga selamat. Itu udah bentuk syukur aku banget. Makanya sekarang aku bener-bener bersyukur sama Allah. Mungkin kemarin-kemarin dikasih jalan seperti itu tuh buat aku lebih kuat lagi. Ya teman-teman, kurang lebih sih cerita aku seperti itu kurang lebihnya. Mungkin kalau ada yang sama seperti aku boleh komen juga. Mudah-mudahan kalian juga sama kayak aku kuat bayinya, jadi bisa lahir sehat selamat sampai melahirkan. Itu aja dari aku, cukup sekian. Bila ada pertanyaan, ada mau sharing-sharing atau yang lainnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa di follow Instagram aku, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum, bye bye.